Salam, saya Dr. Agnes Stefani Harahap, spesialis patologi anatomi, subspesialis hematolimfoid endokrin konsultan. Saya akan memberikan video pengajaran modul patologi endokrin sesuai dengan RPS untuk keperluan sertifikasi dosen 2023. Sebelum saya memberikan video pengajaran, maka saya akan menjelaskan tentang RPS modul endokrin yang merupakan modul yang dilaksanakan untuk dokter yang mengikuti program pendidikan dokter spesialis patologi anatomik. Modul ini dilakukan pada semester 3, 4, dan 5, yakni tahap magang, dan mengandung bobot 2 SKS. Modul ini juga merupakan modul prasyarat untuk memasuki ke tahap mandiri. Penjelasan RPS tentunya meliputi yakni delivery, interaction, dan assessment. Jadi, melalui modul patologi endokrin ini, maka peserta PPDS akan mengikuti pembelajaran meliputi sistem organ, yakni salah satunya adalah organ tiroid. Capaian pembelajaran lulusan, yakni menegakkan diagnosis PA, baik histopatologi rutin, potong beku, sitologi, dan juga IHK. Serta lulusan diharapkan berperan aktif dalam sebagai tim medik rumah sakit. CPMK dari modul ini diharapkan dengan adanya data klinis, maka peserta mampu menegakkan diagnosis PA, organ endokrin, baik melalui pemeriksaan potong beku, histopatologi, dan imunohistokimia, berdasarkan embriogenesis, anatomi, histologi, dan lain-lain. Sub CPMK terbagi atas beberapa, yakni sub CPMK 1, yakni peserta mampu menilai kelengkapan formulir pemeriksaan pasien. Sub CPMK 2, peserta mampu melakukan pemotongan makroskopik atau growthing. Sub CPMK 3, mampu menilai kualitas sediaan serta memberikan saran atau koreksi. Sub CPMK 4, yakni mendeskripsikan kelainan dari suatu spesimen sesuai dengan standar jawaban PA. Sub CPMK 5, yakni menarik kesimpulan dari kelainan-kelainan tersebut. Sub CPMK 6, yakni memberikan saran dan anjuran terkait. Sub CPMK 7, yakni mengklasifikasikan diagnosis dalam sistem pengkodean ICD-10. Dan yang terakhir, mampu menentukan panel yang diperlukan untuk imunohistokimia. Komponen dari sub CPMK ini mengikuti umumnya C5, C6, A5, P2, dan juga P4. Nah, setelah menjalani modul ini diharapkan seorang PPDS dapat menjadi lulusan yang berkualitas dalam organ endokrin, di mana ketika menjalani modul ini, maka digunakan program baik secara online maupun offline, mulai dari kegiatan jaga potong makros, kemudian mempelajari sediaan arsip atau teaching slide, mengikuti konferensi klinikopatologik atau kita sebut sebagai CPC, kemudian diskusi kasus dan diskusi klinikopatologik. Selama mengikuti kegiatan tersebut, maka PPDS diharapkan mengisi logbook, baik logbook potong gross, logbook kasus harian, logbook CPC, diskusi kasus, dan juga diskusi interaktif harian. Dengan demikian terjadilah interaksi antara dosen dan PPDS secara rutin harian. Setelah itu, maka pada akhir modul akan dilakukan asesmen atau penilaian, baik dari penilaian terhadap logbook yang telah dibuat, meliputi logbook jaga, logbook CPC, logbook diskusi harian, kemudian diskusi kasus, juga dilakukan kuis atau ujian formatif, dan juga ujian sumatif atau OSCE pada akhir modul. Dengan mengikuti berbagai penilaian evaluasi ini, maka nanti akan didapatkan hasil apakah seorang PPDS dapat lulus sehingga mengikuti tahap selanjutnya.
Yang akan saya ajarkan adalah patologi tiroid yang merupakan bagian dari modul patologi endokrin ini. Terima kasih, semoga video ini berguna bagi dunia pendidikan dan juga untuk keperluan sertifikasi dosen. Terima kasih. Saya akan mengajar tiroid patologi sesuai dengan RPS endokrin yang telah dibuat untuk PPDS. Jadi, mohon izin share screen. Ya, nah, yang mau saya ajarkan hari ini sebenarnya adalah basically tentang encapsulated follicular thyroid neoplasm. Jadi ini adalah tumor-tumor yang di WHO dia termasuk ke dalam klasifikasi yang borderline, sehingga dia itu sifatnya berkapsul namun tidak invasif dan memiliki struktur yang folikuler, ya. Jadi encapsulated follicular thyroid tumor itu dia itu sebenarnya adalah tumor tiroid yang diliputi kapsul, ya, terdiri atas tumor dengan struktur folikular, ya, tidak memiliki invasi, baik invasi kapsular dan juga invasi vaskular, ya. Jadi yang termasuk dalam tumor-tumor ini bisa folikular adenoma, bisa FTUMT, bisa folikular karsinoma, ya, bisa juga NISTP, ya. Tiga komponen, tiga variabel ya, yang termasuk di tumor ini adalah FTUMP atau Follicular Tumor of Uncertain Malignant Potential, kemudian WDT-UMP atau Well Differentiated Tumor of Uncertain Malignant Potential, kemudian NISTP atau Non-Invasive Follicular Thyroid Neoplasm with Papillary-like Nuclear Features. Nah, Dr. Ari, saya berharap banget Dr. Ari bisa membedakan ketiganya ya, karena Dr. Ari lagi di divisi saya. Jadi mungkin saya akan jelaskan. Yang pertama adalah follicular adenoma, ya. Jadi kalau follicular adenoma itu ya, dia itu adalah tumor jinak yang dia berkapsul, tidak ada invasi, kemudian strukturnya folikel, namun tidak ada inti HKPT. Ya, jadi dia biasanya akibat radiasi, ya, dan berhubungan dengan beberapa sindrom. Ada beberapa varian yang dimiliki oleh follicular adenoma, yakni hyperfunctioning adenoma atau follicular adenoma with papillary hyperplasia, lipoadenoma, signature cell follicular adenoma, clear cell follicular adenoma, spindle cell follicular adenoma, dan black follicular adenoma. Jadi intinya, kalau dia follicular adenoma, dia itu tumornya, strukturnya folikular, kecil-kecil, ya. Kemudian dia dibatasi kapsul jaringan ikat, ya. Sementara di luar, bisa dilihat nggak? Bahwa yang di luar ini folikelnya tidak kecil seperti yang di dalam. Jadi inilah yang membedakan bahwa dia ini tumor benar. Jadi kalau tumor itu dia strukturnya mikrofolikel, sedangkan yang di luar tuh strukturnya folikular biasa, bisa besar, kecil, ya, dan dilapisi oleh epitel kuboid selapis. Nah, kalau kita perhatikan ada kapsul jaringan ikat dan ada juga pembuluh darah, namun tidak ada tumor yang keluar. Jadi dia tuh batasnya masih tegas. Ya, ini contohnya dari follicular adenoma. Jadi tumornya itu berbatas tegas, diliputi kapsul. Ini tumornya. Sedangkan yang di luar ini adalah jaringan parenkim tiroid normal. Ya, jadi ini kapsulnya. Kemudian ini folikel-folikel yang berbentuk mikrofolikel. Intinya itu bulat dan tidak ada inti KPT. Ya, intinya tuh hanya hiperkromatik biasa. Nah,
Dari tabel ini adalah tabel yang sangat informatif ya. Nah, kalau misalnya boleh dilihat, ini adalah kelompok-kelompok encapsulated follicular pattern thyroid tumor. Ada yang pertama invasive encapsulated follicular variant PTC ya, di mana dia itu memiliki nuclear features-nya PTC dan juga memiliki invasi baik kapsular maupun vaskular ya. Jadi ketika kita melihat tabel ini yang harus kita lihat adalah dua. Yang pertama, ada tidak inti PTC. Yang kedua, ada tidak kapsul atau vascular invasion gitu ya. Kalau tumornya itu tidak ada invasi baik vaskular maupun kapsular dan tidak ada inti PTC ya, jadi no ya, absen, maka dia adalah follicular adenoma. Sedangkan kalau misalnya dia tidak ada invasi vaskular maupun kapsular, namun dia ada inti PTC ya, maka dia bisa masuk ke dalam kelompok NISTP. Sedangkan kalau dia ada invasi kapsular dan vaskular, sedangkan tidak ada inti PTC, maka masuknya ke follicular carcinoma. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya gini, kalau misalnya follicular adenoma sama follicular CA ini sebenarnya counterpart. Jadi kalau dia jinaknya, jadi nggak ada invasi vaskular dan kapsular, tidak ada inti PTC, maka follicular adenoma. Tapi kalau dia nggak ada PTC, namun ada invasi vaskular maupun kapsular, maka dia follicular CA. Jadi yang membedakan follicular adenoma dan follicular CA itu hanyalah adanya invasi. Paham nggak? Intinya sama-sama tidak ada inti PTC. Ya. Nah, kalau misalnya ceritanya, dok, dia ini nggak ada invasi baik vaskular maupun kapsular, tapi ada inti PTC. Nah, berarti namanya kan harusnya non-invasive encapsulated follicular variant PTC kan? Nah, non-invasive encapsulated follicular variant PTC itu diganti nama menjadi NISTP. Kenapa diganti? Karena saking dia tuh tidak invasif dan sifatnya indolent behavior, dan nggak ada orang yang meninggal atau angka mortalitasnya sangat rendah dan tidak metastatis, maka kalau dia pakai nama invasive, non-invasive encapsulated follicular variant PTC, di mana PTC itu adalah karsinoma, orang tuh menjadi mikirnya, oh saya ini kena tumor ganas. Dokternya juga, oh karsinoma nih, karsinoma. Mereka akan cenderung lebih agresif penanganannya. Sehingga diturunkan. Jadi namanya bukan karsinoma, jadi neoplasm. Ya, saya ulang ya. Jadi nih, misalnya ada inti PTC, tapi ada invasi, maka jelas dia namanya invasive karena dia invasi, encapsulated karena dia tumor berkapsul, follicular varian karena strukturnya follicular PTC, ya. Jadi namanya invasive encapsulated follicular varian PTC. Logikanya, misalnya dia nggak ada invasi, kenapa nggak kasih nama non-invasive encapsulated follicular varian PTC aja, dok? Karena itu tadi, kesannya dia itu suatu karsinoma, orang akan cenderung lebih agresif. Sehingga dia diganti nama, jadi NISTP. Gitu ya. Jadi, kesimpulannya NISTP ini adalah nama baru untuk non-invasive encapsulated follicular variant PTC. Namanya NISTP yang baru. Ya. Nah, untuk bisa mendiagnosis itu, maka kalian harus tahu dulu apa itu invasi vaskular dan invasi kapsular. Kalau invasi vaskular, maka ada tumor yang masuk ke dalam vaskular, tapi letaknya itu di kapsul orbion. Jangan lihat invasi vaskular di tengah-tengah tumor, karena itu nggak reasonable.
Jadi harus kapsul or beyond. Nah, yang dinamakan true invasi vaskular adalah apabila adanya invasi tumor yang nempel ke dinding. Kalau dia nggak nempel, cuma di tengah, itu hanya kontaminasi. Ya, jadi dia harus nempel. Atau adanya fibrin, nih seperti ini fibrin. Kalau ada fibrin itu menandakan apa? Bahwa benar dia itu ada trombus. Trombus apa? Trombus tumor. Buktinya tubuh itu membuat reaksi terhadap fibrin terhadap tumor tersebut dalam bentuk fibrin. Ya, jadi baru kita bisa bilang dia true vascular invasion. Kemudian sekarang capsular invasion, nih ya. Capsular invasion yang dibilang ya invasion adalah di mana tumornya yang merah ya, dia itu breakthrough keluar dari kapsul yang hijau. Kalau ini yang ada di hadapan kita, semua nggak ada yang breakthrough, maka ini doubtful ya. Kalau doubtful gimana dok? Kalau doubtful masuk ke dalam kriteria ini questionable. Jadi misalnya invasi kapsul dan vaskularnya doubtful atau questionable, tapi ada intipitisi, maka masuknya ke WBT-UMP. Ya, jadi dengan ini kita dapat pelajaran apa? Kalau misalnya tidak ada invasi kapsul, dia baru NIFTP. Kalau dia ada invasi kapsul, masuk ke invasive PTC. Tapi kalau dia questionable, masuk ke WDT-UMP. Betapa pentingnya invasi kapsul untuk membedakan ketiganya ini. Karena penting, untuk bisa mendiagnosis, kalian harus ambil kapsul itu habis pada tumor yang berkapsul. Ketika potong makroskopik atau gross, jangan potong kalau tumor berkapsul ya, jangan potong sedikit, habisin kapsulnya. Cara habisinnya gimana? Kalian nggak usah terlalu banyak ambil yang di tengah. Ambil kapsul perbatasan tumor kapsul aja, gitu ya. Nah, jadi yang disebut true invasion itu sebenarnya yang ini nih, yang A. Ada tumor di bawah, ada kapsul, ya. Tapi tumor ini lihat, dia breakthrough keluar kapsul. Di luarnya akan ada jaringan ikat lagi, tapi ini pseudo kapsul yang hanya ngeliputin, ya. Nah, tentang area B ini sebenarnya agak-agak debatable. CAP bilang kalau ada tumor di sini, ada tumor juga di luar, mereka nggak mau bilang ini suatu invasion, ya. Mereka harus ketemu yang lewat. Tapi kalau beberapa expert, kalau misalnya ada tumor di luar, ada tumor, logikanya kan berarti ada invasi kan, gitu, ya. Jadi kita kalau saya juga gunakan, kalau ada yang udah di luar kayak gini, saya masukin ke invasi. Tapi kalian harus tahu, true invasion itu breakthrough, ya. Nih, ini tumor, ya. Ini kapsul kan, jaringan ikat ya. Dia breakthrough, lihat di keluar. Makanya dia ini capsular invasion, ya, true capsular invasion. Nah, kalau misalnya NIFTP tadi saya udah bilang bahwa dia itu tidak invasif. Nah, NIFTP namun memiliki beberapa kriteria. Dia itu harus berkapsul. Dia itu harus folikular. Dalam arti nggak boleh ada papile yang lebih dari 1%, nggak boleh ada samoma bodies, nggak boleh ada struktur solid trabekular insular kurang dari 30, lebih dari 30%, nuklir skornya itu skor 23, kemudian tidak boleh ada invasi kapsular dan vaskular, tidak boleh ada tumor nekrosis, dan tidak boleh ada mitosis yang tinggi, yakni lebih dari 3. Ya. Jadi, kalau misalnya tidak memenuhi kriteria NIFTP, maka tidak bisa dia masuk ke NIFTP. Ini kriteria harus dihafalin, ya, untuk nanti bisa diagnosis sehari-hari. Jadi pada NIFTP, ini skematiknya, dia berkapsul, tidak ada invasi, strukturnya folikular, intinya KPT. Ya. Nih, dia ini tumornya berkapsul, strukturnya folikular, tidak ada invasi, ada inti KPT. Nih, ini yang dibilang inti KPT. Nih, tumornya ini, selnya jernih-jernih seperti ini. Crowded, jernih, irregular. Ya. Jadi kita tuh punya kriteria NIFTP ya.
Jadi dia ada 3, yakni yang pertama size and shape, di mana dia itu crowding, ya, berarti udah 1. Yang kedua irregular, misalnya kayak gini nih, dia kan irregular nih ya, kayak bulan sabit, maka udah skor 1 lagi, udah 2 skor, dan kromatinnya clearing, 3 skor. Jadi kalau inti skornya 1 atau 01 itu bukan inti KPT. Kalau dia 2-3 itu dia yes inti KPT, ya. Nah, ini kriteria eksklusi. Nah, NIFTP behavior-nya dia tuh bagus sekali prognosisnya, tidak perlu dilakukan lobektomi. Maaf, dia hanya cukup lobektomi, tidak perlu total tiroidektomi. Kemudian dia itu tidak perlu radioablasio, ya. Nah, dan NIFTP itu disebabkan oleh mutasi ras, di mana dia tuh sifatnya lebih indolen. Oke. Nah, aku mau review sedikit, Ari. Misalnya, Dokter Ari, masih ingat nggak tadi yang kotak itu tadi ya, tabel itu ya? Saya nggak kasih lihat karena kalau saya kasih lihat nanti Dokter Ari bisa tahu. Tapi kira-kira masih ingat nggak? Mudah-mudahan ingat ya. Kurang lebih ingat. Nah, misalnya tumornya itu berkapsul, strukturnya folikular, tidak ada inti KPT, namun ada invasi vaskular. Diagnosisnya apa? Tidak ada nuklir itu ya dok. Tidak ada. Folikular adenoma dok. Nah, tapi ada invasi. Oh, berarti non Berarti, invasif folikular tiroid dok. nah, tapi kalau misalnya Ari bilang dia non-invasif, kan non-invasif, nggak ada invasi. Dia ada invasi. Jadi tumornya berkapsul, strukturnya folikular, tidak ada inti KPT, tapi dia ada invasi. Apa? Aku balik lagi ya ke kotak itu ya. Ini kan strukturnya folikular. Ada inti KPT nggak? Nggak ada, ya kan? Ada invasi nggak? Tadi yang saya bilang. Ada. Berarti folikular Karsinoma dok. PA, ya? Paham? Nah, lagi. Tumornya itu berkapsul. Tidak ada inti KPT. Tapi ada invasi yang ragu, questionable. Jawabnya apa? Well differentiated tumor of uncertain malignant potential dok. Tapi dia tidak ada inti KPT. Berarti kan absen nih. Follicular tumor of uncertain malignant potential. Malignant potensial. Nah, kalau misalnya udah dapat nih kayak gitu, kira-kira dokter Ari mikirnya apa? Tindakan selanjutnya apa? Yang pertama harus pikir dulu. Udah diambil semua nggak tumornya? Ya kan? Kapsulnya, maksud saya. Jadi kalau belum diambil semua kapsulnya gimana? Kalau belum diambil semua. Potong Dipotong susul. Potong susul. Untuk bisa meyakinkan bahwa benar-benar tidak ada invasi yang jelas. Atau kalau misalnya ragu, potong dalam. Untuk lihat invasi. Oke? Kira-kira paham ya? Ada yang mau tanya nggak? Mohon izin bertanya dok. Iya. Jadi kalau misalkan tumor folikular berkapsul, namun syarat NIFTP-nya itu tuh tidak terpenuhi dok, misalnya ada nekrosis, maka diagnosisnya apa ya dok? Ya, Terima kasih dok. makasih Dokter Ari. Jadi, tadi kan kita udah tahu ya kalau NFTP dia ada PTC, inti PTC, tapi tidak ada invasi kan? Ya kan? Kalau di sini kan ada PTC, tapi nggak ada invasi, ya kan? Maka dia NIFTP. Tapi ada syaratnya kan tadi. Nah, kalau misalnya syaratnya nggak terpenuhi, ya,
maka dia kembali ke nomenklatur lama, yakni ke non-invasive encapsulated follicular variant PTC. Jadi dia balik ke nomenklatur, dulu kan dia namanya kan non-invasive encapsulated follicular variant PTC. Tapi ketika era baru, dia ganti nama jadi NIFTP kan. Nah, tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi, dia kembali lagi menjadi non-invasive encapsulated follicular variant PTC.